Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bersama tentang materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 semester ganjil yang membahas tema tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa isi kandungan Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, di mana di dalamnya tidak hanya mengatur kaitannya ibadah dengan Allah saja, akan tetapi juga mengatur tentang hubungannya dengan sesama manusia, baik berupa hukum maupun hal yang lainnya, sehingga hal tersebut sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia. Baik, selanjutnya kita akan mulai membahas materi tentang isi kandungan Al-Quran yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang secara garis besar meliputi akidah. Pertama, akidah. Akidah sendiri adalah keyakinan atau kepercayaan. Akidah Islam adalah suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh orang Islam dan dimanifestasikan dalam amal ibadah dan perbuatan sebagai cerminan seorang yang beriman. Karena mengaku beriman saja belum cukup, sehingga kita harus dapat menyatakan keimanan kita dalam perbuatan baik dan perilaku terpuji. Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Isi pokok Al-Quran yang kedua adalah akhlak. Aspek akhlak ini sangat penting kaitannya hubungan dengan sesama manusia dan juga Tuhan. Beberapa contoh perbuatan yang mencerminkan seorang muslim adalah berperilaku adil, berbuat kebajikan, bersedekah, amal ma'ruf nahi mungkar, dan selalu menjaga silaturahmi. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, Innama bu'istu li'utamimam makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Isi pokok Al-Quran yang ketiga adalah ibadah dan muamalah. Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya memerlukan berbagai kegiatan dan komunikasi. Komunikasi antar manusia dengan Allah, baik berupa ibadah mahdhah maupun ibadah wiru mahdhah. Ibadah ini dilakukan sebagai bentuk peribadatan dan bentuk tunduk serta patuh seorang hamba kepada Allah. Hal tersebut sesuai dengan ayat Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Berikutnya, muamalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadainakum bidainin illa ajalim musamma faqtubuhu falyaktub bainakum katibun bil adl, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seorang penulis menuliskannya dengan benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Dari ayat tersebut dapat kita ambil hikmah, yakni dengan memperhatikan masalah administrasi dengan baik, maka perselisihan dan konflik dapat dihindari, sehingga kita dapat hidup rukun dan damai antar sesama manusia. Pokok-pokok isi Al-Quran yang keempat adalah hukum. Sebagai sumber hukum pokok umat Islam, Al-Quran berfungsi untuk mengatur tata kehidupan supaya tercipta
suasana hidup yang rukun, aman, damai, sejahtera, bahagia, adil, selamat dunia dan akhirat. Secara garis besar, Al-Quran mengatur ketentuan hukum antara lain hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum mawaris, hukum pidana, hukum perdata, hukum perjanjian, demokrasi, dan lain sebagainya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la taqum lil khainina khasima, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia satu dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran surat An-Nisa ayat 105. Yang berikutnya, yang kelima, sejarah. Salah satu peristiwa sejarah yang terkenal yang telah diterangkan dalam Al-Quran adalah peristiwa mengenai kekalahan bangsa Romawi dari Persia. Al-Quran dengan tegas menerangkan bahwa dalam waktu dekat Romawi akan dapat mengalahkan kembali bangsa Persia yang waktu itu masih beragama Majusi. Dan peristiwa bersejarah itu diungkapkan sebelumnya oleh Al-Quran, dan hal tersebut terbukti dalam Quran surat Ar-Rum ayat 2-4. Peristiwa umat terdahulu dapat dijadikan pelajaran berharga, di mana bangsa Romawi saat itu yang telah mencapai kemajuan dalam bidang persenjataan dan teknologi merasa sombong, sehingga kemudian dapat dikalahkan oleh bangsa Persia yang dahulunya dianggap rendah. Pokok isi Al-Quran yang keenam yakni dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan guna mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidup manusia. Akan tetapi, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak cukup memberi jaminan kesejahteraan dan keamanan serta kebahagiaan hidup manusia. Oleh karenanya, ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah didasari dengan agama, karena apabila ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dilandasi dengan dasar agama, maka dapat membinasakan manusia itu sendiri, seperti halnya dengan penggunaan hasil teknologi yang digunakan untuk menghancurkan manusia dan mengancam keberlangsungan kehidupan. Demikian pembelajaran untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.